Assalamualaikum semuanya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan membahas soal-soal dengan topik ikatan kimia. Soal yang nomor 1. Setiap unsur mampu membentuk ikatan kimia karena memiliki titik-titik. Perlu diketahui bahwa untuk reaksi kimia biasa, yang terlibat dalam ikatan hanyalah elektron, bukan proton, bukan neutron, bukan inti atom. Nah, elektron yang dimaksud adalah dalam susunan atau konfigurasi elektron, di mana di sini yang dimaksudkan adalah kecenderungan membentuk konfigurasi elektron gas mulia, karena konfigurasi elektron inilah yang stabil. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang nomor 2. Di antara sifat berikut ini yang bukan sifat senyawa ion adalah titik-titik. Jadi yang diminta adalah yang bukan. Jadi yang bukan sifat senyawa ion adalah yang A, rapuh. Ini benar ya. Karena sifat senyawa ion itu adalah getas, keras tapi mudah patah. Kemudian titik lelehnya tinggi, ini juga merupakan sifat senyawa ion. Kemudian larutan dapat mengantarkan listrik, ini juga sifat senyawa ion. Lelehannya juga sifat senyawa ion dan padatannya dapat mengantar listrik walaupun tidak kuat. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, rapuh. Soal yang nomor 3. Perbedaan antara ion Na+ dengan atom natrium adalah titik-titik. Perbedaannya adalah pada muatannya. Na+ muatannya positif 1 dan Na tidak bermuatan. Positif 1 itu artinya dia melepaskan 1 elektron. Maka ion Na+ dibandingkan dengan Na tentu kekurangan 1 elektron. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 4, di antara zat berikut ini yang mengandung ikatan ion adalah titik-titik. Kita harus tahu dulu rumus kimianya. Es batu rumus kimianya adalah H2O, merupakan ikatan antara H dan O yang dua-duanya non-logam. Pasti ikatannya adalah kovalen. Kemudian silikon, ini elektron valensinya 4, non-logam juga pastinya kovalen. Kemudian perunggu, ini adalah paduan logam, tembaga, timah, aluminium, dan lain-lain, merupakan ikatan logam. Sedangkan batu kapur, ini antara Ca merupakan logam, C dan O adalah non-logam. Maka di situ pasti ada ikatan ion. Sedangkan gula itu adalah C12, H22, O11, semuanya non-logam, pastinya ikatan kovalen. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor selanjutnya, unsur yang mengikat 2 elektron untuk mendapatkan konfigurasi elektron yang stabil adalah titik-titik. Nah, kita harus cek dulu konfigurasi elektronnya. Na 281, dia akan melepas 1 elektron. Silikon 284, dia cenderung mengikat 4 elektron. Belerang 286, dia akan cenderung mengikat 2 elektron. K 2881, dia akan melepas 1 elektron. Dan Ca 2882 akan melepas 2 elektron. Maka jawaban yang tepat yang akan mengikat 2 elektron adalah yang C. Soal yang nomor 6. Diketahui nomor atom unsur A, B, C, D, E, F, ikatan paling ionik dapat terbentuk antara titik-titik. Nah, kita cek dulu konfigurasi elektron masing-masing dari A sampai F. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa kekuatan ikatan ionik itu ditentukan dari
Untuk ion positifnya, dia makin ke kiri dalam satu periode dan makin ke bawah dalam satu golongan itu makin kuat. Kemudian ion negatifnya kebalikannya, makin ke kanan dan makin ke atas dalam satu golongan itu makin kuat. Maka kita cari di sini. Ion positifnya berarti yang paling kiri dan yang paling bawah. Berarti elektron valensinya harus terkecil. Ya, kita lihat di sini ada 1 ya. Nah, kemudian paling bawah berarti jumlah kulitnya lebih banyak, maka kita pilihannya pada C. Kemudian untuk ion negatifnya paling kanan berarti harus punya elektron valensi paling banyak, yaitu 7. Kemudian paling atas berarti jumlah kulitnya lebih sedikit, berarti kita pilih yang E. Maka jawaban yang tepat adalah antara C dan E, jawabannya adalah yang D. Nomor 7, diketahui beberapa unsur dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. PQRST. Di antara unsur di atas yang paling stabil, paling sukar membentuk ikatan kimia adalah titik-titik. Nah, ini mudah sekali, kita cari saja yang termasuk golongan gas mulia. Cirinya adalah kalau duplet elektron valensinya 2, kalau oktet elektron valensinya 8. Ini di sini kita lihat, semuanya ini adalah oktet, berarti elektron valensinya harus 8. Jawaban yang tepat adalah yang S, ya, yaitu D. Kita lanjut. Soal nomor 8. Kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini mudah sekali, kita cek unsur-unsur penyusunnya apakah logam dan non-logam atau bukan. Kalau logam dan non-logam pastinya ion, kalau semuanya non-logam atau semuanya logam itu pasti bukan ionik. Kita cek dari A, NH3 pasti sudah ketahuan ini adalah kovalen ya, karena semuanya non-logam. Kemudian B, CH4 ini juga sudah ketahuan, ini juga kovalen karena semuanya non-logam. Yang C, kita lihat HCl-nya saja, ini juga non-logam karena H dan Cl dua-duanya non-logam, pasti ikatannya kovalen. Kemudian yang D, kita lihat KCl, ini logam non-logam ionik, NAI logam non-logam ionik, ini Mg2 logam non-logam ini juga ionik, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal yang nomor 9. Dua buah unsur memiliki notasi 11X dan 17Y. Bila kedua unsur tersebut berikatan, maka senyawa yang dihasilkan adalah titik-titik. Kita cek dulu konfigurasi elektronnya. 11E 281 berarti dia akan melepas satu elektron membentuk ion X+. 17Y 287 mengikat satu elektron membentuk ion Y-. Maka ikatan yang terjadi antara X+ dan Y- menghasilkan XY dengan ikatan ionik. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 10. Unsur X dan Y membentuk senyawa dengan rumus kimia XY3. Kemungkinan nomor atom X dan Y adalah titik-titik. Kita cek dulu konfigurasi yang di sebelah kiri, yaitu sebagai X. Kalau dia ikatannya adalah ionik, maka elektron valensinya harus 3. Kita cek dari 357 yang elektron valensinya 3 adalah 5. 2, 3. Maka dia akan melepas 3 elektron menghasilkan ion X3+. Kemudian yang kanan harus menangkap 1 elektron. Dan di antara 5, 9, 7, 9, 13 yang menangkap 1 elektron adalah yang 9. Konfigurasinya 27 ya, menghasilkan ion Y-. Maka hasil senyawanya adalah XY3. Jawaban yang tepat adalah yang D, 5 dan 9. Soal nomor 11. Diketahui beberapa unsur dengan energi ionisasi dalam kilojoule per mol sebagai berikut: Na500, Li520, bla 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 sampai Ne 2081. Ikatan paling ionik dapat terbentuk antara pasangan unsur titik-titik.
Nah, ikatan ionik terjadi tentunya antara unsur yang memiliki energi ionisasi terendah dan energi ionisasi yang tertinggi. Nah, energi ionisasi terendah di sini adalah Na, yaitu 500. Kemudian yang tertinggi di sini ada neon. Tapi kita tahu bahwa neon itu adalah unsur gas mulia. Dia sangat stabil, maka tidak mungkin dia ya. Maka kita ambil yang terbesar sebelumnya adalah F, yaitu 1681 kJ per mol. Maka jawaban yang tepat adalah antara Na dan F. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor selanjutnya, unsur ink dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dapat bereaksi dengan unsur Y yang terletak pada golongan oksigen membentuk senyawa titik-titik. Nah, di sini konfigurasi elektronnya adalah elektron valensinya 2, yaitu 3s2. Kemudian unsur golongan oksigen juga elektron valensinya 2. Maka akan terjadi reaksi antara ion X2+ dengan O2- ya. Hasilnya adalah XY. Jawabannya yang benar adalah yang A. Selanjutnya, suatu ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antar atom-atom logam disebut titik-titik. Ini mudah sekali ya, antar atom logam, maka ikatannya juga ikatan logam. Jawabannya yang A. Nomor 14. Pada senyawa SO3 terdapat ikatan titik-titik. Nah, untuk mengetahui ikatan apa saja, kita cek dulu konfigurasi elektronnya di S dan O. 16S286 memiliki 6 elektron valensi. 8O26 juga memiliki 6 elektron valensi. Maka keduanya adalah non-logam dan pastinya ikatannya adalah ikatan kovalen. Kemudian struktur Lewis pembentukannya seperti ini. Di sini ada ikatan kovalen antara O dan S, ikatan rangkap. Kemudian ada ikatan koordinasi. Mengapa ini koordinasi? Karena elektron yang digunakan ini semuanya berasal dari S. Jadi ada satu ikatan kovalen dan ada dua ikatan koordinasi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang nomor 15, dari rumus titik elektron asam nitrat HNO3 di bawah ini, pasangan elektron yang menunjukkan ikatan kovalen koordinasi adalah pasangan elektron nomor berapa? Kita cek di sini, yang nomor 1 ini adalah satu dari hidrogen, satu dari O, maka ini kovalen biasa. Yang nomor 2 juga sama ini, satu dari N dan satu dari O. Ya. Kemudian yang nomor 3 ini sepasang elektron berasal dari N. Maka ini adalah ikatan kovalen koordinasinya di yang C. Jawaban yang tepat adalah C ya, 3. Nomor 16. Suatu zat memiliki sifat fisiknya, wujudnya padat. Kelarutan dalam air tidak larut. Daya hantar listriknya, dia isolator, tidak menghantar. Kemudian titik leleh dan titik didihnya rendah. Maka berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa jenis ikatan yang terdapat pada zat A adalah, ya ini karena sebagai isolator ya, titik leleh didihnya rendah. Ini pastinya ikatan kovalen dan kovalennya pun nonpolar ya. Jadi kovalen nonpolar, jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 18. Kelompok senyawa kovalen berikut yang bersifat nonpolar adalah titik-titik. Perlu diketahui bahwa kepolaran dipengaruhi oleh yang pertama beda keelektronegatifan. Jika keelektronegatifanya tidak berbeda, maka otomatis dia nonpolar. Misalnya di sini ada N2, ada O2, ini nonpolar. Kemudian yang kedua ditentukan oleh bentuk molekulnya, apakah dia simetris, apakah dia asimetris. Kalau NH3 ini asimetris karena ada pasangan elektron bebasnya. Kemudian di sini H2, Br2, dan CH4. Nah, CH4 ini dia simetris.
Karena masing-masing antara ikatan CH yang satu dengan yang lainnya saling menetralkan. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian nomor 19, titik didih air lebih rendah dibandingkan titik didih intan. Hal tersebut disebabkan oleh titik-titik. Ya, kita lihat dari option yang ada. Yang pertama, ikatan kovalen yang terbentuk pada intan sangat lemah. Ini salah. Kemudian pada saat dipanaskan, energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen pada intan sangat besar. Nah, ini benar. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal yang nomor 19. Kedudukan elektron-elektron dari atom-atom logam dalam membentuk ikatan logam adalah titik-titik. Kita gambarkan dulu sketsanya. Pembentukan ikatan logam adalah logam-logam membentuk ionnya, kemudian elektron valensinya bergerak bebas di luar. Nah, maka opsi yang pertama selalu berada di antara dua atom logam yang berikatan ini salah. Karena dia bergerak secara bebas. Kemudian masing-masing atom logam memberikan elektron valensinya kepada atom logam yang lainnya, ini juga salah. Tidak terikat pada salah satu atom tetapi dapat bergerak bebas sebagai awan elektron. Nah, inilah yang benar. Kemudian D, masing-masing elektron valensi berada di antara atom logam yang saling berdekatan. Jadi elektronnya itu bergerak bebas ya, tidak hanya terbatas pada di antara dua atom atau ion. Ini salah. Kemudian yang E, terikat pada inti atom. Ini lebih salah lagi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang nomor 20, nomor terakhir pada sesi ini, senyawa-senyawa kovalen berikut memenuhi kaidah oktet kecuali titik-titik. Perlu diketahui bahwa untuk senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok oktet tidak lengkap, yaitu jika atom pusatnya termasuk golongan 1A, 2A, dan 3A, atau nomor atomnya kurang dari 6. Mari kita cek dari A sampai E, nomor atom pusatnya berapa saja. C 6, N 7, O 8, C 6, BE 4. Nah, ini langsung ketemu jawabannya, pasti yang E. Karena ada 4 elektron, nanti dia akan menggunakan 2 elektron valensinya untuk berikatan dengan Cl, membentuk BeCl2. Jadi hanya ada 4 elektron yang dipakai oleh Be untuk berikatan dengan Cl dan Cl. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu jumlah total elektron valensinya ganjil, misalnya pada NO. N itu elektron valensinya 5 dan O elektron valensinya 6. Kalau dijumlah 11 itu ganjil. Maka pasti nanti struktur Lewisnya akan tidak mengikuti aturan oktet. Yang ketiga adalah yang termasuk kelompok extended Lewis. Jika elektron valensinya lebih besar dari 4 dan terkhusus untuk atom-atom yang besar ya. Contohnya PCl5, SF6 dan seterusnya. Nah, demikian pembahasan soal-soal tentang ikatan kimia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.